Salam, salam olahraga. Selamat siang untuk teman-teman semua. Bagaimana kabar hari ini? Saya harap semoga keadaan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat di dalam kondisi pandemi ini. Sebelum memulai kegiatan belajar kita hari ini, baiknya kita mengawali dengan doa terlebih dahulu. Marilah kita mengambil sikap doa yang baik. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, baik. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang senam artistik. Sebelum kita masuk ke materi senam artistik, terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu apa itu senam. Pasti teman-teman banyak yang sudah mengetahui tentang senam, atau bahkan teman-teman sudah mempraktekkan gerakan senam tersebut. Berikut ini sedikit penjelasan singkat dari saya tentang senam. Senam merupakan suatu olahraga atau mengolahraga yang mana melibatkan berbagai gerakan tubuh yang membutuhkan kekuatan, kecepatan, serta keserasian gerakan fisik. Secara umum, senam merupakan cabang olahraga yang bertujuan untuk melatih tubuh dengan melakukan gerakan-gerakan tertentu secara teratur, sadar, dan terencana, serta dilakukan secara sistematis. Ada begitu banyak manfaat yang dihasilkan saat melakukan olahraga senam. Di antaranya, menjadikan tubuh lebih fleksibel, melatih kemampuan koordinasi tubuh, melatih dan membentuk kekuatan tubuh, meningkatkan kepercayaan diri, dan memperlambat proses penuaan. Manfaat tersebut kita bisa dapatkan jika diimbangi dengan pola hidup sehat setiap harinya. Misalnya, makan makanan yang sehat dan teratur, istirahat yang cukup, dan lain sebagainya. Pada awalnya, senam pertama kali diperkenalkan pada zaman Yunani kuno. Seiring berkembangnya zaman, senam mulai dikenal oleh masyarakat dari berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia sendiri. Dari perkembangan tersebut, banyak orang yang memodifikasi senam, sehingga muncul atau timbullah berbagai jenis senam. Salah satunya senam artistik yang akan kita bahas kali ini. Pembahasan mengenai senam artistik mulai dari pengertian, sejarah, karakteristik, peralatan, nomor peralatan, nomor perlombaan, dan juga manfaat senam artistik. Poin A, pengertian senam artistik. Senam artistik merupakan cabang olahraga senam yang melibatkan gerakan-gerakan dengan dibantu oleh sebuah alat. Tujuannya untuk memperindah suatu gerakan dan biasanya disertai oleh musik. Senam artistik ini juga mengembangkan aspek berguling dengan gerakan akrobatik. Dengan koordinasi yang baik dan tata urutan gerakan yang selaras akan membentuk rangkaian gerak artistik yang indah. B. Sejarah senam artistik. Senam artistik diperkenalkan sejak zaman Yunani kuno. Senam artistik sendiri berasal dari kata gymnastis yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya telanjang. Hal ini karena dulu atlet-atlet berlatih tanpa memakai pakaian. Pada abad ke-19, senam ini dilakukan para atlet untuk menjaga kesehatan, membentuk tubuh yang ideal, dan siap mengikuti ajang perlombaan. Oleh karena itulah, serangkaian peraturan dan ketentuan yang dibuat untuk memberikan pedoman dalam pertandingan. Hal tersebut didukung dengan adanya metode latihan gimnastik yang semakin berkembang
karena pengaruh buku yang ditulis oleh seorang ahli yang bernama A. Tuccaro yang berjudul Ariel Jones. Sejak zaman itu, senam artistik mulai dilombakan, hingga dibentuklah wadah senam internasional dengan nama FIG. Pada masa awal modern Olympic Games, senam dianggap sebagai bentuk demonstrasi seni daripada sebagai salah satu cabang olahraga. Baru pada abad 20, senam lantai mulai populer dan menyebar di berbagai negara di dunia, termasuk Eropa. Selain itu, senam telah menjadi bagian rencana pendidikan di berbagai sekolah-sekolah di Amerika. C. Karakteristik senam artistik. Sama halnya dengan jenis senam lainnya, jenis senam artistik juga memiliki karakteristik tersendiri. Karakteristik mendasar dalam senam ini terletak pada usia seorang atlet dan persiapan fisik sebelum melakukan senam. Yang pertama, persaingan usia atlet. Mungkin Anda sering melihat kejuaraan senam artistik di TV. Jika Anda perhatikan lebih dalam lagi, pasti Anda akan sedikit bertanya-tanya tentang usia para pesenam. Bisa dikatakan hampir semua pesenam artistik berada pada usia remaja. Dari awal senam artistik diperkenalkan sebagai olahraga resmi, usia selalu menjadi bahan pembicaraan yang menarik hingga saat ini. Senam yang kebanyakan dilakukan oleh wanita terbilang sangat fleksibel terkait persyaratan usia. Pada mulanya, usia minimal untuk dapat mengikuti kompetisi senam artistik adalah 14 tahun. Dalam aturan tersebut, tidak ada yang mempermasalahkannya karena kebanyakan yang siap berkompetisi waktu itu pada usia rata-rata 20 tahun. Pada pertengahan tahun 50-an, banyak atlet yang lebih muda bermunculan, yaitu pada rentang usia 15-16 tahun. Hal tersebut tentu membuat persaingan yang semakin ketat karena perbedaan usia yang sangat mencolok. Tidak hanya sampai di situ saja, karena banyaknya remaja yang semakin berbakat sejak usia dini, banyak sekali permintaan untuk melakukan pengecualian pada remaja usia 12-13 tahun, yang hingga akhirnya oleh Federasi Internasional mengubah usia minimal adalah 16 tahun. Yang kedua, persiapan fisik. Seorang olahragawan dari senam artistik harus mampu berhati-hati menjaga kondisi fisik. Karena dalam melakukan senam artistik diperlukan persiapan fisik yang prima. Selain karena persaingan yang cukup ketat juga, agar terhindar dari kecelakaan ketika melakukan kompetisi. Poin A, teknik. Persiapan untuk menjadi pesenam yang profesional perlu diawali dengan hadirnya pelatih yang juga selaku mendampingi pesenam dalam melakukan latihan. Pelatih bertugas menguraikan rencana latihan, memberikan masukan beberapa keputusan, dan masih banyak lagi tugas pelatih. Poin B, olahragawan. Seorang olahragawan benar-benar harus mempunyai niat dan keinginan yang kuat untuk menjadi seorang atlet senam artistik. Pesenam harus meluangkan waktu yang cukup panjang untuk dapat melakukan latihan. Hal tersebut bertujuan agar tubuh bisa menjadi lebih lentur dan elastis, sehingga memudahkan pesenam untuk melakukan berbagai gerakan senam artistik. C. Latihan dan terapis. Meskipun gerakan senam artistik bisa dikatakan cukup ekstrim, namun secara mendasar senam artistik merupakan jenis senam yang cukup aman karena setiap gerakannya berusaha untuk melawan gravitasi. Ketika melakukan latihan, pesenam harusnya terlebih dahulu melakukan pemanasan. Tujuannya agar ketika melakukan latihan,
otot-otot akan lebih lentur dan nyaman. Pelenturan juga sebaiknya dilakukan setelah latihan pemanasan. Seringlah melakukan terapis agar membuat otot tidak tegang atau lebih lentur. Terapis bisa dilakukan secara medis maupun tradisional, seperti pijat dan latihan sebagainya. D. Makanan. Makan juga berperan sangat penting bagi alat untuk menunjang melakukan latihan. Pilihlah makanan yang mengandung banyak serat dan karbohidrat. Hal tersebut bertujuan agar ketika melakukan latihan, Anda bisa kuat dan optimal. D. Peralatan senam artistik. Membahas tentang peralatan senam, ternyata peralatan ini memiliki pengaruh yang sangat vital dalam keberlangsungan kegiatan senam, dikarenakan senam jenis ini membutuhkan bantuan peralatan untuk menghasilkan gerakan-gerakan atraktif yang indah. Selain itu, peralatan senam yang digunakan memiliki standar internasional dan juga tidak boleh diabaikan. Berikut adalah peralatan yang digunakan dalam senam artistik. Yang pertama, peralatan untuk pria. Teman-teman bisa perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan peralatan untuk putra, mulai dari lantai, kuda pelana, gelang-gelang, kuda-kuda lompat, palang sejajar, dan juga palang tunggal. Yang kedua, peralatan untuk putri. Teman-teman bisa perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan peralatan untuk putra, mulai dari kuda-kuda lompat, palang bertingkat, balok keseimbangan, dan juga lantai. E. Nomor pertandingan senam artistik. Yang pertama, nomor pertandingan senam artistik putra. Beberapa nomor pertandingan dan alat yang digunakan dalam senam yang satu ini. Beberapa nomor pertandingan dan alat yang digunakan dalam senam yang satu ini tentu memiliki fungsi yang berbeda. Agar dapat memahaminya, simak penjelasan berikut ini. A. Lantai. Lantai memang sangat diperlukan dalam senam karena setiap gerakan senam hampir selalu dilakukan di atas lantai. Lantai yang dipilih untuk kegiatan senam tentu bukan lantai biasa, akan tetapi lantai yang sudah memiliki standar berlaku dalam senam ini. Ukuran lantai yang diperlukan ialah 12 x 12 meter dengan kondisi tidak licin untuk menghindari cedera pada pesenam. Dalam hal gerakan, mereka diharuskan menampilkan keterampilan gerakan baik memutar, mengatur keseimbangan, dan headstand. Senam lantai ini biasanya memiliki durasi waktu 60-70 menit tanpa diiringi musik. B. Kuda pelana. Nomor senam ini hanya dilakukan laki-laki karena dalam melakukannya membutuhkan tenaga dan stamina yang besar. Itulah alasannya kenapa kuda pelana sering dikatakan sebagai nomor pertandingan senam yang tersulit putra. Rangkaian gerakannya dirancang dari gerakan bagian bawah tubuh dengan membuat gerakan melingkar secara terus-menerus di sekitar badan kuda, baik pada pelananya maupun pada kulitnya. Secara umum, gerakan dari kuda pelana ini terbagi menjadi dua, yakni flank dan Thomas Flyer. Sedangkan ciri dari pergerakan kuda ini adalah dibutuhkannya keseimbangan dan kekuatan pada tangan. Alasannya karena dengan tangan akan digunakan sebagai tumpuan tubuh, sehingga membutuhkan energi yang besar agar seimbang. C. Gelang-gelang. Gelang-gelang merupakan alat yang digunakan pesenam untuk menggantungkan diri ketika melakukan gerak atraktif. Alat ini berupa dua buah lingkaran seperti gelang besar. Biasanya atlet akan dihubungkan dengan seutas tali sehingga memungkinkan penggunaan alat dengan menggantung dan mengayun. Untuk gerakan pada gelang ini,
sebagian besar dibentuk oleh gerakan mengayun dan bertumpu. Jadi, unsur fisik yang paling dibutuhkan dalam menggunakan alat ini ialah kekuatan dan keseimbangan. Diameter alat ini sekitar 18 cm dengan jarak antara gelang-gelang tersebut 50 cm, sedangkan tinggi gelang sekitar 2,8 sampai 3 meter. D. Kuda lompat. Alat ini mempunyai bentuk yang cukup berbeda dengan kuda pelana. Panjangnya dari kuda lompat ini sekitar 1,2 meter sampai 1,3 meter. Panjang dari kuda lompat ini 1,2 meter dan 1,35 meter. Biasanya alat ini digunakan untuk gerakan lompat jongkok, lompat berdiri, dan lainnya. E. Palang sejajar. Palang sejajar adalah alat yang fleksibel karena dapat disetel dalam berbagai cara. Dalam suatu kejuaraan, alat ini mempunyai panjang 30 cm, tinggi 175 cm, dan mempunyai kelebaran antara kedua palangnya sekitar 40 sampai 50 cm. Untuk keperluan latihan, palang dapat diatur sesuai dengan keinginan. Gerakan-gerakan dalam palang sejajar biasanya didominasi oleh gerakan-gerakan mengayun. Selama pergerakan, terdapat catatan penting bagi pesenam, yakni bagian tangan, lengan bagian atas, serta bahu hanya bisa diperbolehkan menyentuh palang. Oleh karena itulah, pesenam tidak boleh menggunakan bagian badan lainnya untuk melakukan gerakan-gerakan. F. Palang tunggal. Nomor senam ini paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat ketika pertandingan. Hal ini karena atlet melakukan gerakan F. Palang tunggal. Nomor senam ini paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat ketika pertandingan. Hal ini karena atlet melakukan gerakan yang begitu atraktif, menarik, dan membuat penonton kagum. Tentunya dibantu dengan adanya palang tunggal sesuai standar FIG sebagai pegangan. Nyatanya, bukanlah hal yang mudah untuk dapat menguasai sebilah palang di ketinggian hanya dengan kedua tangan. Oleh karena itu, atlet membutuhkan keberanian dan latihan yang luar biasa untuk dapat melakukan gerakan di ketinggian. Biasanya, untuk kegiatan pertandingan tingkat kejuaraan dunia, gerakan yang ditampilkan adalah gerakan yang kompleks. Nah, beberapa gerakan antara lain berputar indah dengan melakukan pegangan pada palang, melentingkan tubuh ke udara dengan begitu cepat, berdiri dengan posisi terbalik dengan tumpuan tangan pada palang, dan posisi kepala tetap di bawah. Semua momentum dari rangkaian gerakan tersebut dan tinggi yang cukup menghasilkan pendaratan yang sangat spektakuler. 2. Nomor pertandingan senam artistik putri. A. Kuda lompat. Gerakan kuda lompat sama dengan perlombaan untuk pria. Mengenai bahan pembuatan alat, kuda-kuda ini sama dengan putra, yakni dilapisi dengan kulit. Bedanya, dalam nomor pertandingan putri tidak menggunakan pelana. Anjuran penting bagi pria maupun wanita dalam nomor pertandingan kuda-kuda lompat, mereka tidak diperbolehkan mengambil ancang-ancang lebih dari 25 meter. Alat-alat yang digunakan untuk lepas landas kedua kaki terbuat dari papan pegas berukuran 1,20 kali 0,60 meter. Sedangkan alat untuk putri ketinggiannya diturunkan dengan ukuran 1,60 kali 1,20 meter. B. Palang bertingkat. Sebenarnya nomor pertandingan jenis ini hampir sama dengan palang sejajar pada nomor putra. Perbedaannya terletak pada ketinggiannya. Gerakan palang bertingkat sendiri dapat dilakukan dengan sepasang palang lentur yang berpisah. Gerakan palang bertingkat sendiri dapat dilakukan dengan sepasang palang lentur yang terpisah
maksimal lebarnya 1,435 meter dengan ketinggian berbeda. Untuk tinggi palang atas antara 2,35 meter dan 2,4 meter dari lantai. Sedangkan palang bawah tetap sejajar dengan palang atas dengan ketinggian 1,4 meter dan 1,6 meter dari lantai. C. Balok keseimbangan. Nomor pertandingan ini hanya diperuntukkan untuk putri saja. Biasanya gerakan dilakukan pada suatu palang tunggal dengan ukuran panjang 5 meter, lebar 10 meter dan tinggi 1,2 meter. Gerakannya terdiri atas gerakan jungkir balik, berputar, dan melompat. D. Senam lantai. Gerakan senam lantai dilakukan tanpa alat, akan tetapi dengan landasan matras berukuran 12 meter persegi. Gerakannya sama dengan yang dilakukan pria dengan pengecualian disertai iringan musik. Senam ini sangat terkenal terutama dalam event penyelenggaraan senam secara massal. Selain dipertandingkan dalam kegiatan besar, senam lantai ini juga masuk dalam kurikulum belajar di sekolah-sekolah. Gerakan dari senam lantai ini seperti meroda, roll depan, roll belakang, lompat harimau, dan sebagainya. Durasi dalam pertandingan khusus putri selama 90 detik diiringi dengan musik, sedangkan untuk putra selama 60 detik tanpa diiringi musik. F. Manfaat senam artistik. Setiap aktivitas olahraga pasti memiliki manfaat yang positif bagi tubuh. Berikut adalah beberapa manfaat senam artistik. Pertama, meningkatkan fungsi kognitif. Ternyata membiasakan diri senam artistik dapat meningkatkan fungsi kognitif. Gerakan artistik ini dapat melancarkan peredaran oksigen ke seluruh tubuh. Otomatis jika transfer oksigen lancar, kemampuan berpikir kita menjadi meningkat dan tidak gampang ngantuk. 2. Meningkatkan kinerja jantung. Gerakan artistik yang dilakukan secara berulang dan terus-menerus menyebabkan kinerja jantung menjadi lebih cepat. Dengan kata lain, semakin rajin melakukan senam ini, tanpa sadar kesehatan jantung menjadi lebih sehat. 3. Mood membaik dan menghilangkan stres. Pernah nggak sih teman-teman tiba-tiba merasa bad mood dan gampang stres? Ya, itu artinya kalian memerlukan aktivitas perenggangan anggota badan seperti senam lantai. Hal ini dikarenakan dengan olahraga senam lantai, kalian dapat meningkatkan hormon endorfin yang bermanfaat untuk meningkatkan mood serta mengurangi stres. Memiliki badan yang ideal adalah impian setiap orang. Nah, cara mudah dan murah untuk mewujudkan impian tersebut, kalian cukup lakukan senam lantai secara rutin di rumah agar lemak pada tubuh kalian Di sini saja pembahasan tentang senam artistik. Semoga materi yang saya bahas dapat bermanfaat dan dapat membantu teman-teman yang sedang mencari materi senam artistik. Dari materi yang saya bahas tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa senam artistik merupakan cabang olahraga senam yang melibatkan gerakan-gerakan dibantu oleh sebuah alat. Tujuannya untuk memperindah suatu gerakan. Karakteristik mendasar dalam senam artistik terletak pada usia dan Karakteristik mendasar dalam senam artistik terletak pada usia seorang atlet dan persiapan fisik sebelum melakukan senam. Peralatan senam artistik memiliki pengaruh yang sangat vital dalam keberlangsungan kegiatan senam. Dikarenakan senam artistik membutuhkan bantuan peralatan untuk menghasilkan gerakan-gerakan atraktif yang indah. Peralatan-peralatan yang digunakan dalam nomor pertandingan putra hampir sama dengan peralatan yang digunakan dalam nomor pertandingan putra hampir sama dengan pertandingan putri. Cuma bentuk dan ukurannya sedikit berbeda.
Peralatan-peralatan yang digunakan dalam nomor pertandingan senam hampir sama antara pertandingan putra dan putri. Yang menjadi perbedaannya adalah ukurannya. Setiap aktivitas olahraga memiliki manfaat positif bagi tubuh, tak terkecuali olahraga senam artistik yang kita bahas hari ini. Demikianlah kegiatan pembelajaran kita